Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dennis Golok, yang selalu berbagi terkait dengan perbilahan, golok, pisau, dan sebagainya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pagi ini saya ingin berbagi tentang cara mengetahui ketajaman bilah, golok, pisau, dan sebagainya. Karena kenapa itu penting? Karena seorang jagal butuh kepastian, butuh ketenangan bahwa pisaunya atau goloknya sudah layak untuk sembelih. Bagaimana caranya? Caranya dia harus mengetahui pisau saya atau golok saya sudah layak untuk dipakai menyembelih ketajaman. Itu sangat penting karena seringkali dia jagal yang baru mungkin ya, yang belum pengalaman, ini tajam apa belum, layak sembelih apa belum. Karena kan banyak diantara dunia perbilahan itu yang slice kertas, slice plastik, bahkan slice tisu, tebang tiang listrik gitu ya. Gitu. Seperti apa sih sebenarnya standar minimal, lalu standar di atasnya minimal gitu ya. Jadi kita harus tahu, jagal harusnya harus tahu, oh ini sudah layak, ini belum. Bagaimana cara mengeceknya? Baik, kita mengikuti cara standar nasional. Kita punya standar nasional, apapun punya standar nasional. Tergantung, termasuk standar nasional mengetes ketajaman bilah. Standar nasional mengetes ketajaman bilah. Saya punya golok berbahan wilis ya, modelnya seperti ini, 30 cm. Nah, bagaimana cara mengetes ketajaman bilah? Nah, pertama, mengetes ketajaman bilah apakah dari pangkal sampai ujung itu sudah tajam atau belum, apakah dia ada masalah di tengah-tengahnya gitu. Kadang-kadang ketika bilah itu bermasalah di tengah, misalnya ada chipping, ada melewat sedikit, kadang-kadang oleh mata nggak kelihatan, microchipping namanya di tengah. Nah, itu bagaimana cara mengetesnya? Mengetesnya disayatkan ke kertas pelan-pelan dari pangkal sampai ujung ya. Nah, seperti itu. Kalau dia berhenti berarti ada masalah. Ini lancar, tidak berhenti. Nah, ini lancar. Nah, ini saya punya pisau ini berkarat ya. Contoh bagaimana yang bermasalah. Ketika disayatkan, nah itu berhenti. Nah, dari di awal lancar. Nah, titik ini berarti dia chipping. Nah, gompal, terjadi gompal kecil halus. Itu contoh kalau bilah ada masalah di matanya, dia ada microchipping. Jadi kalau sini itu sudah halus. Itu bagaimana mengecek mata bilah. Oke, itu pertama. Sekarang yang kedua, bagaimana mengecek tingkat ketajaman. Nah, tingkat ketajaman bilah, apakah dia sudah layak untuk menyembelih hewan atau belum. Nah, sesuai dengan standar SKKNI kembali, caranya bagaimana? Ini dari IPB ya. Caranya bagaimana? Caranya pegang, ambil kertas HPS seperti ini, pegang ujung sebelahnya, lalu tebas satu sebelah kan ujung yang satunya. Ya. Kalau sudah melewati itu sudah standar minimal. Ya, itu sudah standar minimal, golok itu sudah bisa menyembelih. Itu versi dokter hewan yang sudah diuji oleh dokter hewan dari IPB, seperti dokter Pratikno dan lain-lain gitu ya. Itu. Nah, lalu selanjutnya
Ada yang lebih sulit katanya. Kan banyak di Facebook atau di media sosial yang di atasnya itu pengen apa? Slice plastik. Slice plastik seperti ini, itu ketajamannya sudah lebih tinggi lagi daripada slice kertas ya. Ini sudah di atasnya slice kertas. Berarti ini sudah di atasnya standar. Kalau sudah slice plastik berarti sudah di atasnya standar minimal. Nah, coba yang lain, bilah yang lain. Ini ada saya 2 macam. Yang bubuk udang, kita coba apakah dia sudah standar atau belum. Nah, kalau kita sudah cek di plastik sudah lancar, berarti insya Allah di kertas pun dia sudah lewat biasanya ya. Demikian. Itu untuk standar minimal kalau kita ada di rumah sambil memang niat untuk mengetes ketajaman bilah atau setelah mengasah. Tapi bagaimana kalau kita sedang di lapangan, sedang di kebun? Artinya sedang di kebun itu, sedang di lapangan, kita sedang menyembeli sapi, berhadapan dengan sapi, berhadapan dengan panitia kurban, berhadapan dengan orang banyak masyarakat. Itu tidak ada kertas, tidak ada plastik. Bagaimana cara mengetes ketajaman? Karena kuncinya golok setajam apapun, ketika dia sudah dipakai, maka satu ketika dia akan berkurang tingkat ketajamannya. Nah, paling yang membedakan ada golok yang cepat tumpul, cepat menurun ketajamannya, ada yang sangat kuat ketajamannya, awet gitu ya. Ada misalnya golok yang baru 1 sapi sudah tumpul. Tapi ada di sisi lain ada golok yang sampai 10 sapi masih jos gitu ya, masih standar. Nah, bagaimana mengeceknya di lapangan? Ini setelah motong masih layak kan nih golok? Nah, itu di lapangan kan nggak ada kertas. Nah, kita pakai cara orang tua dulu ya, orang tua dulu pakai kuku atau pakai rambut. Nah, caranya si bilah ditaruh di kuku seperti ini ya, seperti ini dimiringkan, bukan di begini ya, bukan di begini, tapi di hampir berdiri begini. Nah, dilepas begini. Kalau dia masih nyangkut berarti dia sudah masih layak sembelih, masih tajam gitu. Atau di bulu, di rambut seperti ini ya, ditahan, dilepas. Kalau dia masih nyangkut, nah begini, kalau masih nyangkut dia berarti masih layak untuk menyembelih. Atau di bulu kaki, makanya tukang golok biasanya bulu kakinya bersih. Kalau bisa nyukur bulu itu sudah masih layak untuk sembelih ya. Jadi itu sekali lagi seorang jagal atau juru sembelih jangan juga terlalu, wah saya pengen slice tisu, saya pengen slice plastik. Yang paling penting adalah yang mahal ketenangan hati, golok saya sudah layak sembelih itu ya. Golok saya sudah layak sembelih itu yang mahal. Banyak diantara kita yang pemula-pemula mungkin sudah layak apa belum itu. Ketika dia was-was, maka khawatir ketika menyembelih dia terjadi accident atau apa gitu ya. Makanya sekali lagi, ketenangan hati bisa dicapai dengan pengetahuan kita bahwa golok kita sudah tajam atau belum. Maka dengan pengetahuan itu didapatlah ketenangan hati ketika kita ingin mengeksekusi hewan kurban. Demikian dari saya tips, mudah-mudahan bermanfaat, semoga kita sehat semua. Dan sekali lagi bagi yang berminat golok saya, jenis golok TG ya, insya Allah si tempel jeblos. Sudah saya tes ketajamannya semua standar semua. Silahkan bisa di japri, bisa di WA ke saya
Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.